Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya di video channel YouTube saya ya, di Fatur Razak. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang akrilik ya. Akrilik itu apa, bahannya apa, bentuknya seperti apa. Nah, kebetulan ini di rumah akrilik, di workshop saya sendiri, ini usaha saya di bidang kerajinan akrilik. Nah, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua yang ingin mengetahui akrilik itu apa, kemudian bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa, kemudian bisa dibuat apa saja. Nah, saya akan ulas di video kali ini. Oke, teman-teman, silahkan tonton video ini sampai habis. Teman-teman semua, mungkin ada yang penasaran atau bahkan tidak tahu, atau tahu tapi belum pernah lihat ya. Akrilik itu seperti apa? Jadi teman-teman, saya akan mengenalkan ya, perkenalan dulu. Ini yang namanya akrilik ya. Akrilik ini adalah akrilik yang bening. Kemudian ini ada akrilik katalog dari pabrik ya. Kalau yang ini dari salah satu pabrik, ini ada beraneka macam warnanya. Kemudian ini juga sama merek yang berbeda. Nah, secara umum gitu ya, akrilik itu kalau orang secara umum awam itu mengenal seperti mika, hampir seperti kaca, tapi ini adalah campuran seperti plastik. Kalau unsur kimianya saya tidak hafal ya, tapi yang jelas bahwa akrilik ini adalah kelebihannya daripada kaca, satu, lebih lentur ya, kemudian tahan banting, tidak mudah pecah, mudah untuk dibor itu ya, dipanaskan untuk dibentuk juga bisa. Nah, ini yang selanjutnya itu kan akrilik secara umum adalah seperti itu, adalah seperti mika ya. Nah, untuk bedanya dengan mika, akrilik ini bisa beningnya lebih bening ya teman-teman. Kemudian dari ketebalan beraneka macam ketebalan. Ini saya punya contoh, ada yang 1,5 mili, kemudian 2 mili, 3 mili, 5 mili. Kemudian di atasnya masih ada berbagai macam ketebalan ya, sampai 2 cm pun ada ya, 20 mili. Nah, untuk warna sendiri, kalau yang ini adalah bening seperti kaca. Kemudian ini ada yang berwarna-warni. Ini saya sebutkan mereknya ya, sekaligus untuk referensi ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, ini mereknya adalah merek Marga Cipta ya, Marga Cipta. Kemudian ini ada satu merek lagi dari pabrikan, ini dari Astari Glass ya, Astari Glass Niagara. Nah, ini setiap merek punya, kalau saya yang sudah sekian waktu, sekian lama menekuni akrilik, tiap merek punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau untuk yang di pasaran ya, kebanyakan menggunakan merek Marga Cipta. Kemudian ada merek-merek lain, ada merek juga yang tanpa merek, polosan juga ada ya. Cuma kalau yang polosan ya tanpa merek itu, pengalaman saya, satu, warnanya yang bening tidak terlalu bening. Kemudian ketebalannya tidak rata. Yang dimaksud tidak rata adalah ketika di ujung yang satu misal tebalnya 2 mili, di ujung yang lain itu bisa sampai 3 mili. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya ketika kita membuat produk misal semacam kotak amal, itu ketika dipotong di rangkai itu tidak jadi teman-teman ya, karena ada selisih ketebalan. Nah, itu beberapa varian dari akrilik ya. Kemudian produk apa saja yang bisa dibuat menggunakan bahan akrilik? Tentu sangat banyak, sangat banyak. Nah, setelah ini saya akan tunjukkan beberapa produk yang dihasilkan dari usaha saya ya, di rumah akrilik ini. Ini usaha saya yang sudah sekian waktu saya geluti. Nah, nanti teman-teman bisa jadi bahan referensi. Akrilik itu dibuat ya, untuk apa saja itu bisa. Oke, kita ikuti beberapa produknya setelah ini ya. Nah, inilah teman-teman untuk produk yang hasil dari akrilik. Yang pertama yang sering kita jumpai adalah gantungan kunci ya. Ini gantungan kunci dari akrilik ya. Satu, yang pertama itu. Kemudian yang kedua ini juga bisa, ini adalah lampu ya, lampu tidur bisa. Kemudian produk yang lain, ini ada rak Hot Wheel ya. Kemudian ini ada kotak amal. Ini kemudian ada stand brosur. Kemudian ini ya, ini kategori ikut di papan nama ya. Kemudian ini ada papan nama Sainit ya, biasanya kita sebutnya.
Kemudian yang lain ya, ini ada nomor meja ya, nomor meja itu ada, ini juga nomor meja. Kemudian ini semacam plakat ya. Sorry jatuh, nggak apa-apa. Nah ini jatuh, pecah nggak? Nah ini teman-teman yang tadi ya saya jelaskan, akrilik itu tidak mudah pecah. Lah ini terbukti jatuh dan tidak pecah ya, tidak pecah. Kemudian ini plakat juga ya. Kemudian ini plakat nyala sama ada jamnya. Kemudian yang ini ya, ini pakai mesin laser digrafir ya. Kita coba lihat yang lainnya. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini ada produk nomor rumah ya, nomor rumah ini nyala kebetulan. Kemudian ini ada produk yang lainnya. Ini dudukan untuk yang di meja ya, kayak meja kasir dan lain sebagainya. Kemudian ini ada neon box. Nah, ini neon box yang lumayan, ini diameter 90. Ini kombinasi dengan stiker ya, stiker neon box. Kemudian ini ada neon flex ya, neon flexible LED ya. Ini juga bahan belakangnya dari akrilik. Kemudian ini ada juga neon box yang kombinasi dengan stiker di cutting ya. Ini, nah, intinya sih untuk produk-produk akrilik itu sangat banyak ya variasinya. Nah ini sebagian saja yang saya tunjukkan. Nah ini saya tunjukkan lagi nih teman-teman. Ini huruf timbul ya. Ya ini huruf timbul ya, dibentuk juga ya. Kalau ini nanti di video yang lain ya. Tapi yang jelas ini huruf timbul yang dihasilkan dari bahan akrilik. Kemudian ada lagi ya yang lain. Oh ya, ditunjukkan. Nah ini semacam ini ya. Misal ini contoh ya, bel, kemudian papan nama untuk yang masjid ya, tempat wudhu dan lain sebagainya. Ini juga dari akrilik, kombinasi dengan cat atau dengan stiker juga bisa. Ya, ini untuk bahan kotak amal. Ini ada pesanan dari Lazismu Probolinggo. Kemudian ini juga bisa ya. Ini untuk produk akrilik itu variasinya sangat banyak teman-teman. Nah bisa juga untuk rak ya. Ini kebetulan saya bikin rak ini dari akrilik juga ya. Ini saya ngambil videonya malam, jadi karyawan udah udah ada pulang nih teman-teman. Nah untuk jam juga ini kita bikin dari akrilik ya, jam custom. Kemudian ini yang produk sekarang lagi banyak yang pesan adalah neon LED ya, neon LED fleksibel. Ini menggunakan akrilik ya. Ya ini kita gunakan 3 mili, sebenarnya sih cukup 2 mili ya, tapi ini 3 mili ya. Jadi nanti di belakangnya ada rangkaian kabelnya seperti ini. Ini baru proses ya, proses untuk finishing. Nah ini juga belakangnya akrilik, ada yang minta akrilik putih, ada yang bening, macam-macam teman-teman. Nah kemudian untuk akrilik ini yang lembaran ya teman-teman. Jadi ini ada yang putih susu, kemudian ada yang warna lain ya, orange, biru dan lain sebagainya. Ini saya punya stok yang ukuran lumayan ya, 122, 244 ya, atau seperti satu lembar triplek ya. Ini satu lembar. Nah untuk harganya bervariasi tergantung ketebalannya ya. Mungkin juga tiap kota akan berubah. Kemudian ada juga warna akrilik mirror ya. Ini akrilik emas mirror ya, yang kita stok juga ya. Ini ketebalan 2 mili ya, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Demikian teman-teman tentang sekilas ya akrilik itu seperti apa, kemudian bisa dijadikan apa saja. Semoga bisa membantu teman-teman menambah wawasan tentang akrilik, sehingga kalau teman-teman ada ketertarikan untuk berusaha akrilik, ada sedikit pengetahuan ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut. Bisa nanti tinggalkan di kolom komentar, insya Allah akan saya bahas. Demikian saja video dari saya. Sekali lagi semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang melihat video ini.
Saya akhiri, salam sukses buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.